8:04 waktu Indonesia Barat saat ini. Dan Dun Sanak Pananga, kita akan kembali gelar acara kearifan lokal Sumatera Barat yang kali ini akan membahas tentang masih tentang kepemimpinan di Minangkabau ini. Dan kali ini kita akan coba bahas masalah di balik gelar pemimpin adat Minangkabau. Dan tentunya kita masih bersama mama kita, Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun. Baik, seperti biasa, Dun Sanak Pananga, nanti Anda bisa bergabung kembali bersama kami melalui 8124414 ataupun di 0811660940 ya. Baik, Dun Sanak, sebelum kita lanjutkan perbincangan menarik ini, kami sapa kembali mama kita Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun yang sudah bergabung bersama kita melalui link Zoom Perempatan di Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit, selamat pagi Dun Sanak Pandanga, RI Perempat dimanapun berada. Iya, sehat walafiat pagi ini seperti Mak ya? Alhamdulillah. Baik. Baik, Mak. Pagi ini seperti yang saya antarkan tadi, kita akan coba mengulik-ngulik ini, Mak ya, menelusuri dan coba menggali, kemudian mencoba menginterpretasi apa sih yang ada di balik gelar para pemimpin adat Minangkabau. Karena sebagaimana kita ketahui, Minangkabau itu kan syarat ya, Mak ya, syarat dengan makna-makna di balik semua yang ditampilkan gitu ya, yang diberikan, yang dilekatkan begitu, termasuk mungkin bukan mungkin ya, termasuk gelar-gelar yang dilekatkan pada seseorang. Nah, apakah yang ada di gelar-gelar kepemimpinan itu juga punya makna yang dalam, Mak, dan seperti apa mungkin bisa kita coba gali itu, Mak. Silakan, Mak Tuanku. Baik, terima kasih Bung Adit. Selamat pagi Dun Sanak Pandanga dimanapun berada. Ya, Minangkabau dikenal dengan susunan pemimpin adat yang sangat masif. Saya katakan masif karena pemimpin adat itu ada pada seluruh tingkatan sosial masyarakat. Tingkat yang paling rendah dalam sebuah rumah tangga, kemudian dalam rumah gadang, dalam sebuah kaum atau dalam sebuah suku, sebuah nagari, sampai tingkat Minangkabau secara keseluruhan. Jadi pemimpin adat ada di mana-mana, pemimpin adat ada pada semua tingkatan. Dan gelarnya juga beragam-ragam dan bermacam-macam. Sebagian besar bisa kita kelompokkan gelar itu kepada dua garis besar gelar adat, yang dikatakan gelar orang ampe jinih dan gelar orang jinih nanampe. Ini sudah kita bahas waktu itu. Gelar orang ampe jinih adalah gelar para pemimpin yang mengatur masyarakat dalam kehidupan adat. Kemudian gelar jinih nanampe itu gelar mangku adat yang mengatur kehidupan masyarakat untuk kegiatan keagamaan. Nah, dua-duanya berjalan sekaligus. Nah, kita hari ini mungkin membahas pemimpin adat yang ada di jajaran para tokoh yang disebut orang ampe jinih. Nah, apa yang disebut ampe jinih itu adalah penghulu, manti, malin, dubalang. Itu ada pada setiap tingkatan masyarakat, mulai dari sebuah rumah tangga sampai kepada kaum, sampai kepada suku, sampai pada nagari, dan sampai pada tingkat alam Minangkabau. Begitu Bung Adit. Jadi ada gelar adat itu yang diperoleh dari kaum, ada yang diperoleh dari nagari, dan ada yang diperoleh dari Minangkabau, dalam arti kerajaan yang ada di Minangkabau. Ada kerajaan-kerajaan di Minangkabau yang memberikan gelar. Nah, gelar itu diberi istilah dua. Yang pertama gelar sako. Gelar sako itu berkaitan dengan keberadaan sebuah kaum. Maka sako itu terkait dengan pusako yang ada di kaum. Gelar sako adalah kekayaan intangible istilahnya, kekayaan tak benda dari sebuah kaum
yang diwariskan secara turun-temurun dalam sebuah kaum. Kemudian ada gelar Sang Sako. Sang Sako itu atau Sang Soko itu gelar yang diberikan kepada tokoh, kepada orang yang berjasa oleh kerajaan dan kerajaan-kerajaan yang ada di Minangkabau. Saya katakan kerajaan dan kerajaan-kerajaan di Minangkabau itu ada kerajaan yang pernah besar disebut Kerajaan Pagaruyung. Kemudian ada kerajaan-kerajaan yang berada di sekitar Minangkabau, baik di dalam wilayah Minangkabau atau di rantau Minangkabau. Disebut itu Sapiah Balahan dari Kerajaan Pagaruyung, ada Kuduang Karatan, ada Kapak Radai dari relasi kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar Minangkabau sampai ke Negeri Sembilan sana. Jadi saya ulangi, ada gelar Sako yang terkait dengan pusako atau harta kaum, kekayaan kaum, itu milik sebuah kaum atau sebuah suku. Kemudian ada gelar Sang Soko atau Sang Sako itu dari kerajaan atau dari lembaga adat untuk tokoh-tokoh yang dianggap berjasa. Begitu Bung Adit. Iya, baik Mak. Terima kasih untuk paparan awalnya Mak ya. Jadi ternyata memang gelar-gelar ini banyak ragam juga Mak ya. Ada gelar untuk para pimpinan adat, ada gelar sako yang dimiliki kaum gitu Mak ya, atau juga suku, dan ada gelar Sang Sako. Sebuah, kalau boleh dibilang nih, sebuah penghargaan ini barangkali Mak ya, untuk jasa seseorang ini ya. Betul. Semacam honoris causanya mungkin kalau di akademis. Honoris causanya adat itu Sang Soko. Sang Soko ya Mak ya. Baik. Ya. Nah sekarang kita mulai Mak dari gelar untuk para pemimpin ini. Pertanyaan apa ataupun yang ingin kita coba gali pertama Mak ya dari gelar ini. Pertama ada gelar untuk Pangulu, kemudian ada untuk Manti, Malin, dan Dubalang. Nah, bagaimana dengan di Minangkabau seperti yang bilang tadi kan kita ada dua ya Mak ya. Ada dikatakan Luak Nantigo, ada Rantau Pasisi ya gitu ya Mak. Sementara di ujaran adat kalau nggak salah dibilang juga bahwa Luak Bangulu, Rantau Barajo gitu ya. Nah, dari istilahnya saja ini sudah mulai ada perbedaan. Ada Luak, ada Rantau, ada Pangulu, ada Rajo. Nah, kemudian apakah kedua posisi ini mempunyai gelar yang sama juga nantinya antara Pangulu dan Rajo tersebut gitu ya. Nah, kemudian apakah di Rantau pun tingkatan ataupun bagian-bagian pimpinan itu seperti Pangulu, Manti, Malin, Dubalang itu juga terjadi di Rantau. Nah, gimana Mak? Kita dudukkan itu dulu Mak. Apakah kedua sistemnya antara Luak dan Rantau itu sama atau berbeda? Baru nanti kita ke gelarnya Mak. Ya, ini diskusi yang masih berlangsung nih di tengah masyarakat akademis. Ya. Kenapa di daerah Rantau juga ada gelar Penghulu, gelar kurang sampai gini, Penghulu, Manti, Malin, Dubalang. Dan kemudian kenapa di Luhak juga ada Rajo? Itu orang akademis akan bingung. Tapi kalau orang adat bisa mendudukkannya itu karena kesepakatan tentang Luhak Bapangelu Rantau Barajo itu kesepakatan antara pendiri Kerajaan Pagaruyung di Saruaso pada abad ke-15 sesudah Aditya Warman. Kenapa? Aditya Warman ingin mengatur kehidupan masyarakat adat di Luhak. Nah, dari sana kemudian berunding, mungkin semacam bertengkar atau ada seminarnya. Para penghulu di daerah Luhak mengatakan, biarlah yang Luhak ini kami yang mengatur. Anda boleh jadi raja di Luhak ini, tapi Anda tidak mengatur di sini. Kira-kira begitu. Kesepakatan antara para penghulu dengan Raja Pagaruyung waktu itu.
Jadi kerajaan Pagaruyung diberi posisi tinggal di daerah Luha, tapi dia tidak diberi kekuasaan mengatur. Maka Luha itu diatur oleh penghulu. Nah, kemudian rantau itu juga punya penghulu waktu itu, diberikan hak kepada kerajaan untuk mengaturnya. Kalau kita teliti seluruh nagari-nagari di rantau, itu rata-rata punya penghulu. Seperti juga di Luha, ada beberapa nagari yang mempunyai rajo juga. Artinya nagari di Minangkabau itu tidak eksklusif hanya dikuasai oleh penghulu saja, tidak pula eksklusif dikuasai oleh rajo saja. Ada nagari yang punya rajo sekaligus mempunyai penghulu. Ada nagari yang hanya memiliki penghulu saja, ada nagari yang hanya memiliki rajo saja. Dari 900 lebih nagari di Minangkabau itu seperti itu. Artinya kesepakatan antara Aditya Warman dengan para penghulu dalam Undang-Undang Luha yang Bung Adit katakan tadi itu hanya kekuasaan mengatur, bukan kekuasaan domisili. Nah, kekuasaan mengatur di Luha itu oleh penghulu, kekuasaan mengatur di rantau oleh rajo. Itu sebenarnya makna dari Luha, penghulu, rantau, barajo. Apakah penghulu itu ada di nagari-nagari rantau? Ada. Seluruh nagari rantau memiliki penghulu, termasuk Pasisia, termasuk Alam Surambi, Sungai Pagu, bahkan sampai ke Naniang dan Negeri Sembilan. Jadi ada penghulu di setiap nagari. Kemudian ada rajo di beberapa nagari, bahkan di Luha juga ada rajo. Ya, supaya dipahami oleh masyarakat Sanak Pendanga, rajo itu bahkan ada di pusat nagari Luha. Rajo Pagaruyung itu ada di Luha, tanah datar. Tapi dia tidak diberikan kekuasaan mengatur di Luha. Dia mendapat wilayah mengatur di wilayah rantau. Itu kesepakatannya. Nah, sementara rajo-rajo yang lain di nagari di Luha juga ada misalnya di Kinali. Kinali itu wilayah Luha Agam. Ada di Solo, ada nagari apa namanya? Saya lupa. Tapi ada rajo di sana seperti di Rangkiang Lului atau di aduh lupa saya. Saya sudah berkeliling ke sana, ada beberapa nagari di daerah Solo itu, daerah Luha tanah datar, memiliki rajo. Sekaligus memiliki penghulu, tapi kekuasaan mereka berbagi. Nah, jadi mungkin kebingungan Bung Adit juga kebingungan saya pada awalnya, tapi setelah membaca kembali kesepakatan penghulu dengan Aditya Warman, yang dikatakan Undang Adat Luha, Papangelu, Rantau, Barajo itu wilayah kekuasaan. Di Luha wilayah kekuasaan penghulu, di Rantau wilayah kekuasaan rajo. Artinya, di Rantau juga ada penghulu, di Luha juga ada rajo. Begitu Bung Adit. Iya, ini sepertinya topik menarik juga nih Mak untuk satu kesempatan nanti kita coba buka, karena ini dalam satu wilayah Minangkabau ternyata ada dua sistem penamaan pemimpin, dan barangkali ini juga akan berdampak kepada cara ataupun tata cara ataupun mungkin ya tingkatan-tingkatan ke bawahnya, barangkali saya belum bisa pastikan, tapi ini menarik untuk kita kali. Sebentar Bung Ade. Iya. Kita bisa kembali kepada tuturan yang paling kita kenal tentang kelarasan. Itu ya. Kelarasan Koto Piliang, yang Bajanjang naik Batambo turun. Iya. Itu ujung kelarasan itu adalah kerajaan rajo. Kemudian kelarasan Budi Ceniago yang duduk sehamparan itu, kelarasan yang demokratis itu, ujungnya adalah mufakat para penghulu. Nah, itu berlangsung bukan hanya di negari-negari yang berbeda. Di satu negari ada sekaligus berjalan dua-duanya.
Otokrasinya jalan, demokrasinya jalan, rajonya ada, penghulunya ada. Gitu ya. Jadi apa namanya Pak, kalarasan bodicanya gonyo tido kota pilihannya nya indak flow katanya Pak ya. Bagaimana Pak? Iya. Ada yang memakai dua-duanya, Dua-duanya. ada yang tidak memakai dua-duanya. Iya, baik. Ada yang hanya memakai satu. Barangkali ini nanti di sesi khusus Mak, menarik juga ini soal kepemimpinan alam Minangkabau. Saya kalau diskusi itu ingin membuka peta Minangkabau. Karena di peta Minangkabau itu terlihat ragam itu Bung Adit. Iya. Baik. Mungkin lain kesempatan menarik nih Mak. Jadi kepemimpinan alam Minangkabau, karena kan ada Rajo pun saya dengar ada Rajo Alam, Rajo Alam, Rajo Adat, Rajo Ibadat kan gitu ya Mak ya. Kemudian Rajo itu untuk tingkat Minangkabau. Iya, untuk Minangkabau. Dan untuk tingkat kerajaan-kerajaan yang lebih kecil itu juga ada. Ada tingkatan yang 3 itu. Baik. Menarik Mak, di lain waktu kita coba. Nih kita kembalikan Mak. Tadi kepada gelar. Iya, sedikit intermezzo karena memang ada dua sistem penamaan pimpinan ini ya. Sementara mereka masih Minangkabau keduanya, Luak dan Rantau. Nah, kembali ke Ampek Jinih terima. Ini menarik juga nak, Mak. Ada Ampek Jinih, ada orang Jinih dan Ampek. Nah, kan gitu ya. Kalau Ampek Jinih tadi Mak bilang itu adalah para pemangku pemerintahan di negari Mak ya. Pangulu, Manti, Malin, Dubalang. Ini kita harus hati-hati juga nih memahaminya. Nanti Ampek Jinih, jangan-jangan tersebut Jinih Ampek kan. Kalau di Jinih Ampek itu apa Mak? Itu masalah keagamaan ya Mak semuanya? Ya, Jinih Ampek itu sebenarnya jabaran dari Malin tadi. Oh, jar Malin ya. Lebih banyak. Ada tuangku, ada kadi, ada Malin, ada kari, ada fakir. Katakan Jinih Ampek, tapi gelarnya banyak. Iya. Jadi, tapi intinya Jinih ada Katip, ada Bila, ada Kari, ada Tuangku, ada Kadi. Iya. Nah, mungkin ada 7 gelarnya. Tapi mereka dikatakan Jinih Ampek yang mengurus kehidupan beragama dalam kaum dan nagari. Iya, berarti kesimpulannya yang penting ya orang Ampek Jinih itu adalah orang-orang yang dipercayakan memimpin nagari itu ya. Dengan yang diketuai katakanlah yang diketuai oleh pengulu atau dikoordinir oleh pengulu gitu ya. Kemudian orang yang Ampek Jinih itu adalah pecahan dari Malin atau ya bagian-bagian dari Malin itu sendiri ya, dari yang berada di Ampek Jinih. Baik, ini kita harus mendudukan ini. Jadi Ampek Jinih dan Jinih dan Ampek. Baik. Nah, sekarang kita ke gelar tadi, Mak. Sako dan Sang Soko. Iya, Sako dan Sang Sako gitu Mak ya. Gimana nih Mak? Pertama persoalan Sako ya. Sako itu adalah warisan intangible atau warisan tak benda dari sebuah kaum. Sako Mak ya. Sako itu. Sang Sako itu warisan dari kerajaan yang akan dibagikan kepada tokoh-tokoh yang berjasa pada sebuah nagari atau pada Minangkabau. Nah, kemudian warisan dari kerajaan itu juga ada di tangan balai adat atau kerapatan adat. Kerapatan adat juga bisa memberikan gelar kehormatan itu. Ya, kita dapat berita yang menarik juga akhir-akhir ini ketika Deddy Kobuzer diberi gelar militer misalnya. Nah, semacam itu. Ya, walaupun dia tidak pernah sekolah militer, dia diberi gelar mayor kalau tidak salah. Mayor apa? Kira-kira begitu. Ya, mayor atau kalau kalau tituler ya, lupa saya. Letkol tituler ya. Tituler. Seperti itu. Jadi adat juga memberikan kepada orang tertentu yang dianggap berjasa kepada nagari, berjasa kepada Minangkabau atau berjasa kepada Indonesia, gelar kehormatan adat. Begitu Bung Adit. Nah, kita kembali ke Sako tadi. Sako itu diberikan kaum kepada orang yang diharapkan menyelenggarakan tugas adat. Nah, tugas adatnya itu bukan hanya di kaum. Tugas adatnya itu bisa di tingkat kaum, bisa di tingkat rumah gadang atau tungganai namanya, atau bisa tugas adatnya itu di tingkat nagari. Bahkan bisa di tingkat kerapatan antar nagari begitu.
Iya. Jadi gelar tertinggi itu dikatakan pucuk bule. Ada pucuk bule nagari, ada pucuk bule di kaum, ada pucuk bule di sebuah kerapatan adat. Itu kalau mereka menganut kelarasan Kotopiliang. Ketika kelarasannya Budi Caniago, maka gelar itu tidak pucuk bule, tapi hanya sebagai janang adat atau kapalo mudo kalau di daerah pesisir Pariaman. Dia menjadi juru bicara sebuah kerapatan adat atau sebuah upacara adat. Nah, kemudian itu gelar jabatannya, gelar orangnya, seperti yang sering kita dengar, gelar penghulu itu umumnya datua. Tapi untuk daerah pesisir selain datua ada gelar lain. Ada gelarnya rajo, tapi bukan dari kerajaan. Ada gelarnya sultan, tapi bukan dari kerajaan. Rajo, sultan, marah itu gelar dari penghulu juga di daerah pesisir. Ya, jadi selain datua ada gelar penghulu itu yang rajo. Ya, Rajo Babandiang, Rajo Dibodi, Rajo Talang dan seterusnya. Kemudian ada sultan. Sultan itu berkaitan biasanya dengan gelar pemberian bako atau pemberian bapaknya. Jadi seolah-olah diwariskan dari bapak, tapi tidak, itu pemberian bakonya. Sultan itu gelar dari keluarga bapaknya dan biasanya dengan nama Arab. Sultan Ahmad, Sultan Muhammad, begitu. Kemudian ada gelar Sidi kalau di Pariaman itu. Sidi itu Saidi. Nah, mereka bisa menjadi pimpinan adat pada tingkat tungganai atau pada tingkat kaum. Atau marah. Marah itu juga gelar pemimpin adat. Nah, untuk di Dare, gelar yang paling tinggi itu adalah Datuk. Datuk itu terpakai di seluruh wilayah, baik di Dare ataupun di rantau, gelar untuk penghulu. Manti juga banyak yang memakai gelar penghulu, tapi rata-rata memakai gelar selain penghulu seperti sultan. Ya. Kemudian pada pangkat malin itu yang gelar-gelar yang tadi itu, termasuk gelar saya ini gelar malin ini, tuangku ini. Tuangku ya. Kemudian gelar untuk Dubalang, itu yang sering kita dengar, Pandeka atau Muncak atau gelar-gelar yang memperlihatkan kebesaran orang. Misalnya kalau di Pariaman itu marah itu adalah gelar untuk Dubalang, orang yang bagak begitu ya, orang yang berani. Pandeka, Muncak, marah itu adalah gelar untuk Dubalang Nagari atau Dubalang Kaum. Begitu Bang Adit. Jadi 4 tingkatannya: pemimpin eksekutif, kemudian administrasi, kemudian pemimpin kehidupan beragama dan keamanan. Penghulu, Manti, Malin, Dubalang. Gelarnya yang umumnya Datua, kemudian ada Sultan, kemudian ada gelar-gelar Malin, Katib, Bila, Maulana atau Kadi, Kari. Nah, kemudian ada gelar-gelar dari Dubalang, Muncak, atau Marah, atau Pandeka, atau Pangeran, gitu. Gitu ya. Oke. Berarti Katib, Bila, Kari, Tuangku itu gelar dari Malin itu ya, Kelompok ya? Malin yang kemudian jadikan gelar wilayah sendiri karena mengurus masjid sebagai orang jinih nanampe. Jinih nanampe ya. Tapi langsung jadi gelarnya biasa ya, Mak ya? Ya. Seperti Mak Tuangku, Mengkudun gitu ya. Ya. Ada nanti dalam kaum saya itu ada yang paling senior itu disebut Angku. Angku itu orang tua dalam kaum Angku Mangkudun. Kemudian eksekutifnya ada Datuk Mangkudun. Kemudian saya malinnya Tuangku Mangkudun. Kemudian ada perangkat saya Kari Mangkudun. Kemudian perangkat saya lagi Pakiah Mangkudun. Ada Kari Mangkudun, ada Pakiah Mangkudun, itu perangkat dari Malin. Malin Mangkudun belum diangkat. Nah itu dalam satu kaum saja itu.
Mm-mm. Gelar yang sama itu ada datuanya, ada angkunya, ada tuangkunya, ada malinnya, ada sultannya. Mm-mm. Nah, kalau untuk mantinya Sultan Mangkudun. Begitu Mm-mm. Bang Ade. Baik, baik itu dalam satu kaum kemudian dia representasi kaum ke suku gitu ya Mak ya. Iya, iya. Dan nanti di suku pun dia representasi ke negari begitu gitu ya Nagari. Mak ya. Iya. Artinya seorang pengulu di kaum kemudian dia otomatis menjadi pengulu untuk kaumnya di suku gitu Mak. Iya. Dan Penghulu di sebuah kaum itu dia memimpin eksekutif keluar ke dalam di kaumnya, di sukunya. hmm, Misalnya saya suku Koto di Batu Ampa. hmm, Itu mungkin ada sekitar 60 sampai 70 keluarga untuk tingkatan saya sekarang ya. hmm, hmm, Dan kemenakan saya. Dengan kami sudah memiliki sebuah surau namanya Musala sekarang ya, Surau Batu Ampa. hmm, hmm, Nah, tiap kaum punya suraunya dan surau itu tempat mereka bermusyawarah. Kemudian mereka punya pandam pakuburan seperti syarat sebuah nagari, kaum itu selayaknya memiliki itu. Memiliki pandam pakuburan, memiliki balai bamusaji ya, punya tempat mereka berunding. Kemudian basawah baladang, ada harta pusakanya. Nah, seperti itu Bung Adit. Nah, itu dipimpin oleh penghulu tadi dengan perangkatnya, mulai dari angku sampai malin, sampai sultan, sampai kari, dan seterusnya. gitu ya Mak ya. Nah, kaum itu satu rumah gadang itu Mak ya. Iya, Hmm, awalnya satu rumah gadang, tapi karena kaumnya berkembang, biasanya rumah gadangnya itu bertambah. hmm, Maka dikatakan ada parui. Ya, satu kaum tarik. itu mungkin terdiri dari 10 parui bisa. Hmm, 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 Nah, kami 9 rumah gadang ini. Karena nenek kami ada 9 waktu itu. Iya, 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 iya. Nenek pada tingkat kedatangan keempat kelima sudah 9 orang. Nenek itu kemudian masing-masing membuat rumah. Jadi kaum kami memiliki 9 nenek, 9 parui atau 9 rumah gadang. Begitu Bang Ade. Iya, menarik, menarik dan ini kita kalau kita masuk ke sini nanti kita jauh lagi nih dari gelar nih. Emang ternyata di Minangkabau itu saling terkoneksi semua ya, Mbak ya. Betul, Dari betul. satu item kepada item lainnya saling terintegrasi luar biasa dan Iya. makanya nggak bisa apa ya ibarat. Jadi betul itu Bang Adit. Mm-mm. Sebuah sako itu terikat dengan pusakonya. Ya, 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 ya. Kalau Datuk Mangkudun di suku Koto itu terikat dengan pusakonya seluruh kekayaan material dari kaum suku Koto. Baik itu tanahnya, baik rumah gadangnya, baik sawah ladangnya, baik pekuburannya. Sampai masjid atau musala yang surau yang mereka miliki. Ya, ya. Jadi tugas penghulu itulah mengayomi sekaligus mengatur pemanfaatan harta pusako itu. Dia bukan pemilik, tapi dia pengatur. Rumahnya tidak ada di kaum suku itu, rumahnya di rumah istrinya. Iya, iya, betul, betul. Nah, tapi dia mengatur Itu. kehidupan kaumnya itu. Itulah uniknya Minangkabau ya, Mak ya. Dia bertempat tinggal bukan di tempat yang dia kuasai gitu. Betul, dia tidak berumah di tempat dia berkuasa. Bahkan dia tidak dapat penghasilan dari tempat dia berkuasa. Kalaupun ada pusakonya, dia hanya cuman diberi tugas tapi tidak diberi hasil. Iya, dia tidak boleh memakan pusako itu, dia hanya diberi buah oleh kemenakannya. Ya, misalnya menyabik padi kemenakannya, Iya. itu kemenakan yang mengisi saku penghulu itu. Bukan dia yang minta bagian saya ini, bukan begitu. Iya, baik. Ada sawah abuan untuk penghulu misalnya, itu hasilnya diberikan untuk uang saku dari penghulu untuk kerjaannya. Tapi yang mengerjakan nggak boleh dia. Yang mengerjakan harus kemenakannya. Ya. Harus orang kampungnya. Nah, jadi penghulu itu tidak boleh mencari hidup di kaumnya.
Itu aturan dasarnya. Baik, baik, Mak. Mak, ada telepon, Mak. Kita coba terima, Mak ya. Silakan, silakan. 81214. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Moci, selamat pagi Moci, Mak Datu. Iya, pagi nih Mel, Bu Mel. Ini Bu Mel di Belimbing, Mak. Udah baru bergabung. Iya, Bu Mel, silakan. Iya, silakan Bu Mel. Iya Mak Moci, Mak Datu. Di sini Mak Datu jelaskan bertambah jelas bagi saya mengenai harta pusaka tadi itu. Rupanya Seram Pengulu itu punya landasan, ada pandan pekuburan, ada sawah ladang, ada surau. Orang yang datang ke tempat kami, memang surau ini yang dikejarnya dulu. Nah, pantasan dia berkuku sekarang. Jadi tambah jelas sama saya begitu, Mak Datu ya. Paham saya dengan penjelasan sebentar ini. Baik. Namun yang jadi apa masalah, Mak Datu? Sampai berapa lama dia memegang Pengulu ini, atau selingkah dia saja, atau kita ikut pula? Sebab apa saja yang akan kita kerjakan harus ada tanda tangannya, pengukuhan dari kantorkan. Bagaimana sebenarnya ini, Mak Datu? Ini apa ya, terjadi kekeliruan lah bagi kami gitu, Mak Datu. Sehingga saya pergi ke dusun saya di Solok Tumani. Jadi disampaikan oleh mama saya, itu tidak bisa kita terima karena kita yang aslinya pertama di sana. Nanti tunggulah saya kembali dulu, nanti kita pulang merambahnya kembali katanya. Itu menyelesaikannya. Adapun yang Mak Datuk sampaikan tadi masalah rantau dengan Darek tadi itu, ini kalau di Solok Sumani, di Sumani itu umumnya suku Melayu. Kalau di Singkara itu Tanjuang. Kalau Sandia Maka itu Tanjuang dan Sikumbang. Dijelaskan ya pun pengulunya begitu. Ya, karena saya dengar tadi Darek dan rantau tadi ya Mak Datuk ya. Nah, ini saya dapat dari orang tua, sebab orang tua kami masih ada usia 90 tahun sekarang. Oke. Kasih Mak Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Mel di Belimbing. Nah, ini kalau nggak salah nih sebelumnya sudah sempat ditanyakan juga Mak Datuk. Tapi ini lebih paham hari ini beliau, katanya Mak Datuk. Ya, Mak Tuanku, saya juga pengen Mak Datuk akhirnya. Oke, Mak Tuanku. Jadi sampai kapan? Ini pertanyaan yang agak menggelitik ini. Sepertinya perlu diulangi lagi nih, Mak. Sampai kapannya ini, dan ada aura-aura ini pengen mendudukkan kembali. Masih ingat ya, Mak ya, cerita kita waktu persoalan kekuasaan Pengulu dulu, Mak, dan pengangkatan Pengulu juga, Mak ya. Jadi ada yang, kalau nggak salah ada yang Malako waktu itu ya. Kemudian ya bersama Malako waktu itu, kemudian dia bersuku banyak, berkembang, dan pada akhirnya dia yang lebih mewarnai kaum itu ketimbang yang tempat dia Malako. Nah, waktu itu mungkin tidak ada masalah gitu ya, karena waktu itu mungkin ya kita sama tahu di saat-saat seperti ketika zaman itu mungkin kehidupan di Minangkabau Sumatera Barat masih ada semacam ini, Mak ya. Tapi sering waktu kan kita lihat sendiri kehidupan semakin bersaing, semakin ini semacam, dan orang akhirnya melirik lah kepada apa potensi-potensi yang dimiliki. Nah, di sini saya lihat persoalannya hari ini menjadi apa? Saya yang menerima kok saya dia yang dia yang melakok, yang datang kok dia yang lebih menguasai. Betul. Nah, ini gimana dia nih Bu Ini Mel? memang kasus banyak terjadi di berbagai kaum, di berbagai nagari, Bung Adit. Ketika yang datang itu kemudian menjadi lebih besar. Ya. Nah, sebenarnya ada 8 proses atau 8 jenis cara pergantian jabatan penghulu. Jadi jabatan penghulu itu tidak mutlak seumur hidup. Nah, ini yang harus dipahami bersama, bahwa penghulu itu apakah dia mamak kepala waris atau mamak kepala kaum, jabatannya itu tidak mutlak seumur hidup. Nah, yang harus diingat, yang pertama dalam aturan pergantian penghulu itu dikatakan
idui bakari lahan. Hmm. Baru yang keduanya mati batungke budi. Jadi yang pertama itu harusnya dipahami bersama oleh masyarakat, oleh kaum, dan terutama oleh penghulu yang memegang jabatan. Kapan itu hidup bakari lahan? Ketika lurah lah ndak taturuni, kalau bukit lah susah mendaki, bukit ndak lai tadaki, bukit lah tinggi, lurah lah dalam, seorang penghulu harus menyerahkan jabatannya kembali kepada kaum. Apa itu lurah lah dalam bukit lah tinggi? Berarti dia tidak sanggup lagi melaksanakan tugas. Dia harus sadar itu. Yang pertama dalam aturan peralihan penghulu itu ada idui bakari lahan. Cuma jarang orang yang mau menyadari bahwa dia tidak lagi melaksanakan tugasnya. Dia merasa tetap berkuasa. Harusnya ketika dia tidak lagi melaksanakan tugasnya di kaum, dia menyerahkan kembali kepada kaum untuk dipilih penghulu yang baru. Begitu. Nah, baru yang kedua, mati batungke budi, kalau dia meninggal dipindahkan. Jadi sebenarnya boleh memindahkan gelar penghulu itu ketika dia masih hidup. Nah, bagaimana caranya? Itulah musyawarah kaum. Di sana ada mandesoko yang punya suara untuk menyatakan, kau lah sibuk di rantau, ndak sempatnya mau dikemenakan itu. Mau dipindahkan atau dibuat penggantinya dalam kaum boleh saja. Nah, itulah yang dikatakan mati batungke budi kalau dia sudah meninggal. Tapi kalau dia masih hidup, dia bisa digantikan dengan hidup bakari lahan dengan tuntutan dari kaum. Kemudian ketika dia juga tidak bisa digantikan selama hidup, ada jalan juga dibuka oleh adat itu ketika kaum itu merasa tidak lagi terayomi, mereka bisa membalah diri. Nah, ada dua cara kaum itu mendirikan penghulu sendiri, yang pihak yang merasa dirugikan memecah diri menjadi kaum yang baru. Dia bisa mendirikan pecahan suku yang baru atau mendirikan kepemimpinan baru. Apa Ada dua di sana. Ada istilah juga, Mak. Kalau tadi kan ada hidup bakarilan, mati batungke budi. Yang ketiganya memecahnya ada istilah adat juga kah, Mak? Ada dua cara untuk memisahkan diri itu. Yang pertama basiba langan baju atau basiba mengguntiang siba baju, dua itu. Basiba langan baju atau mengguntiang siba baju itu ketika satu bahagian kaum merasa tidak terlindungi. Mereka mengadu ke kerapatan adat, kami akan menegakkan penghulu kami sendiri. Atau bahkan memisahkan diri dengan suku yang baru. Itu namanya gadang menyimpang. Nah, baru-baru ini saya menghadiri pelantikan suku baru di daerah Ubuang Tiga Baleh. Gadang menyimpang itu artinya apa? Ketika sebahagian anggota kaum itu merasa tidak terayomi oleh penghulunya, mereka mengadu ke kerapatan adat, kami mendirikan suku baru. Nah, ada suku Linjuang. Baru sekitar beberapa bulan yang lalu. Ada hak kaum itu untuk menegakkan suku yang baru ketika merasa tidak terayomi lagi. Kalau dia sudah punya suku baru, dia punya penghulu baru. Jadi tidak mutlak seorang penghulu itu menguasai gelar dan sako-pesakonya sampai mati. Tidak. Ada yang pertama sekali, kalau dia sadar, dia bisa menyerahkan kembali gelar itu kepada kaum. Kalau dia tidak sadar, kaum itu bisa melakukan dua hal. Balah baju atau basi balangan baju atau gadang menyimpang, benar-benar mendirikan suku baru. Itu adat memberi peluang begitu. Tidak diberikan kekuasaan mutlak otokrasi kepada seorang penghulu untuk menguasai selama-lamanya sebuah harta kaum atau sebuah sako kaum. Begitu Bang Adit. Baik. Menarik nih sepertinya, Mak ya. Jadi ternyata ada batasan, tapi batasan mungkin karena batasan ini enggak konkret ya, Mak ya. Artinya kalau enggak saklek memang. Enggak saklek. Jadi kalau hari ini atau masa sekarang kan umpamanya masa kepemimpinan 5 tahun. 4 tahun gitu ya. Ini kan standarnya itu lurah lah dalam
lurah ndak terturunin, bukit ndak terdaki, artinya Lurah dalam, bukitlah tinggi, bukit tinggi. artinya Ya. dia tidak lagi melaksanakan Iya, tugasnya, artinya melindungi atau ini kan mengayomi kemenakan. iya sangat abstrak ini. Ketika orang melihat saya sudah tua, tapi saya merasa saya masih muda, gitu. Yang mengatakan lurah sudah dalam itu bukan si penghulu, Oh, tapi anak kemenakan yang merasa tidak lagi dikunjungi. oh begitu. Oke, berarti Ya, ketika anak kemenakan sudah merasa sekian tahun tidak lagi diayomi oleh si penghulu, dia bisa mengadu kepada penghulu yang lebih tinggi atau kepada kerapatan adat nagari. Kami sudah sekian tahun tidak diurus oleh penghulu itu, ya kami akan membalah baju, oh gitu ya, baik. masih balangan baju. Hmm, Kami akan mendirikan penghulu sendiri. baik. Oke, Mak. Kesepakatan dalam kaum yang merasa diabaikan. Baik. Atau dia memisahkan kaum sendiri, membuat suku baru. Kadang menyimpang ya, Mak ya. Oke. Kadang menyimpang, ya. Baik, Dan Mak. itu sah secara adat. Kerapatan adat nagari menerima itu. Baik. Oke, Mak, kita coba akomodasi telepon kedua ya, Mak ya. Halo, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Muti. Ah. Muti, Mbak Datu. Iya. Yang tambah jelas sama saya, Mbak Datu. Sebab kami akan melangkah ya, Mbak Datu ya. Oke. Di sini kami berencana untuk mengangkat penghulu kami kembali. Tentang perhelatannya ini sesuai dengan kemampuan kita, atau harus kerbau atau sapi, atau cukup dengan kambing, atau butuh orang yang itu ayam yang dipotongnya. Ini gimana nih, Mbak Datu? Mohon penjelasan lagi, Mbak Datu. Mohon maaf ya, Mbak Datu. Oke nih, Mel. Ya. Karena ingin jelas lagi gitu. Baik. Terima kasih atas segala Mbak Datu. Baik. Wah, ini nampak sekali manfaat kearifan lokal nih, Mak, hari ini. Ini Nimel Iya, dapat iya. solusi, Mak. Ternyata memang pengen apakah nanti jatuhnya ke gadang menyimpangkah atau basi balangan baju atau menggunting baju ya, Mak ya. Yang Iya. nah, itu terserah, tapi yang jelas tadi Mak bisa tangkap ya, Mak ya. Pertanyaan Nimel. Oh, sudah betul itu. Iya. Jadi kalau kemenakan satu rumah gadang merasa tidak lagi diayomi oleh penghulunya, ada tempat pengaduan baik ke penghulu yang lebih tinggi atau ke kerapatan adat. Kami merasa tidak lagi dilindungi oleh penghulu kami akan basi balangan baju. Basi balangan baju masih dalam suku yang sama, mendirikan penghulu baru. Oh, gitu. Tapi kalau merasa kaumnya benar-benar sudah terabaikan, ya sudahlah kami bikin suku yang baru saja. Tentu kesepakatan satu kaum. Ya. Kesepakatan satu kaum itu disampaikan ke kerapatan adat, dan kerapatan adat biasanya mewadahi dalam sebuah upacara dan menegakkan suku yang baru. Itu gadang menyimpang. Itu saya sudah hadir di dua peristiwa. Yang tahun lalu itu di daerah Solo, di Pangtikawale, ingat saya. Oh, jadi kalau gadang menyimpang ini menegakkan suku baru ya, Mak ya? Iya, Nah, kalau basi balangan baju itu masih dalam satu suku. iya, Mengangkat mendirikan penghulu baru. penghulu baru tapi masih dalam satu suku ya, Mak ya? Iya, iya, Oh, berarti mendirikan penghulu kaum tapi masih dalam satu suku. Gitu maksudnya, Mak? iya. Oke. Betul. Nah, Bu Mel sepertinya mungkin itu dari tangkapan kita, sepertinya dia pengen menegakkan penghulu tapi masih dari suku itu, karena disebut di awalnya kan sukunya Melayu, katanya kan tetap Melayu, Mak. Iya, iya. Berarti itu ya, Mak ya. Oke, baik, Pak Tuanku, ini semakin menarik dan ya mudah-mudahan ini memang bermanfaat seperti ini. Inilah kajian-kajian kita ya, Mak ya. Galian-galian kita bukan hanya untuk sebagai sebuah sebuah wawasan, tapi juga sebuah solusi kalau kita harapkan. Jadi karena memang kan belakangan persoalan Keminangkabauan ini, persoalan adat ini kan ya apalagi di zaman yang serba saat ini ya serba berpacu dan serba abu-abu terkadang ya, Mak. Kita rumit juga memilahnya gitu ya, Mak. Nah, mudah-mudahan jadi solusi. Baik, masih ada telepon, Mak, kita coba terima lagi, Mak ya. Halo, Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Moti, ini saya perjelas lagi, Moti. Oke. Yang kami Melayu Solo Sumani. Yang orang itu Solonya Solo
Maropane. Hmm. Jadi dia yang mengambil kedudukan suku Pengulu ini. Hmm. Jadi kami beda Melayu, nama sama daerah beda. Hmm. Jadi apakah siba-siba baju atau Menggunting baju, menggunting baju? Iya. atau gadang menyimpang gitu ya. Iya. Setelah itu perlu kami membuat surat secara tertulis ke kantor Kapten atau dengan langsung aja kami membuat acara. Gimana nih Moti? Oke, Bu Mel, mungkin bisa ditahan aja sebentar Bu Mel sambil Mak Tangku menjawab biar nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan. Kenapa? Iya. Mohon diulang Bung Adit, saya kurang jelas mendengar. Kurang jelas. Jadi maksudnya Mak, gimana nih Bu Mel? Orang ini datang dari daerah lain, Mak. Sukunya Oh, yang Malako ini ceritanya. Iya, Malako yang tadi juga, Mak. Jadi dia Malako tapi dia berkembang dan dia ini tuturan Bu Mel. Nah, sekarang Bu Mel pengen jadi ceritanya Bu Mel tetap dalam suku yang sama. Suku sama tapi datang daerah berbeda. Iya. Enggak, maksudnya Bu Mel pengen memisahkan diri ini masih dalam suku yang sama ataukah beralih suku? Sama, Mak. Oke. Berarti hanya basi balangan baju, Mak ya. Basi balangan baju. Iya. Oke, baik nih Mel. Iya. Itu Mak memperjelas sepertinya, Mak. Kami istilah Bu Mel ini langkah yang akan diambil ini apakah basi balangan baju, apakah gadang menyimpang. Nah, ini yang dikira-kira dan kalau tadi saya pahami Bu Mel ini yang awal ya. Iya, yang awal. Kemudian yang Malako kemudian memegang kendali ya. Kepala waris dan Bu Mel merasa terabaikan. Saya pikir tidak perlu gadang menyimpang. Sebab Bu Mel yang punya di awal. Cukuplah basi balangan baju saja, mendirikan penghulu yang lebih senior atau lebih tua gelarnya daripada yang beliau pegang. Sebab sako dalam kaum itu bisa dicari sumbernya. Kalau beliau gelarnya A, sekarang ada yang sebelum A itu kita cari. Dan itu ada dalam Parih Balabeh atau dalam Tambo Nagari. Nah, mudah-mudahan di kaum Bu Mel ada orang yang bisa mencari sumber itu. Misalnya dia Datuk Sampono. Ada yang lebih tua dari Datuk Sampono itu. Datuk Rajo Mudo misalnya. Dirikanlah gelar penghulu yang tersimpan lebih dulu daripada yang dipakai beliau. Sehingga beliau itu berada di bawah penghulu yang baru. Itu kalau kita ingin tetap dia dalam satu kaum yang sama. Begitu Bung Adit. Baik. Mudah-mudahan ini bermanfaat sekali ya buat email, buat Bu Mel sepertinya ini bermanfaat sekali. Pertanyaan yang masih tersisa tadi itu masalah surat-surat. Nah, ini apakah juga membuat surat-surat ke KAN atau ada juga surat resminya atau seperti apa? Karena sekarang kan Minangkabau sudah berada di era modern ya, Mak. Kan begitu. Oke. Ya, ini juga sedang dilema ini. Kerapatan Adat Nagari itu sekarang sudah ada surat menyurat, ada stempelnya. Ya. Sementara Kerapatan Adat Nagari menurut adat tidak ada surat menyurat, tidak ada stempelnya. Dia hanya ada wilayah pertemuan para penghulu yang diucapkan bersama dan dipahami bersama, tidak pakai surat, bahkan tidak pakai notulen rapat. Hanya ketika sudah dirapatkan itu diberitahukan kepada orang ramai bahwa sudah didirikan kaum yang baru atau sudah ditegakkan penghulu yang baru. Dan dilewakan di balai adat atau dibawa keliling kampung, diarak keliling kampung. Ini penghulu baru yang kita sepakati. Tidak pakai surat menyurat sebenarnya kalau adat, balai adat yang sejatinya. Tapi kalau akan dibuat surat menyurat juga tidak ada masalah. Ya, tapi kerapatan adat di kampung Bu Mel itu kerapatan adat yang masih kokoh dengan penghulunya atau sudah dikuasai pula oleh ketua dan sekretaris. Itu tergantung kondisi itu. Iya. Saya pikir kalau
di luar kota itu masih Kokoh, ya? kerapatan adat yang disampaikan secara lisan dan diedarkan di nagari. Bahasanya dikabarkan di Pasana Rami di Labuhan Golong. Begitu. Baik, baik. Ini persoalan adaptasi demografis lagi ya, Pak ya. Iya. Ada Administrasi ya. kerapatan adat itu sekarang ada yang sudah tertulis pakai Iya, stempel. Kita tidak bisa pula menolak itu. iya betul. Ya, kalau memang harus begitu di nagari tersebut, ya kita ikuti saja. Iya, iya, iya. Karena memang legalitas zaman saat ini kan memang hitam di atas putih, Pak ya. Iya. Tapi ada nagari yang tidak memerlukan itu. Iya, Pak ya. Saya sejak diangkat jadi tuanku sekitar 15 tahun yang lalu tidak pernah punya SK. Iya, iya, Tapi iya. kalau di kampung saya ke masjid, ke musala, saya tetap dipanggil tuanku Mangkudun Kudun, ya. tanpa SK. Tidak ada yang menanyakan mana SK ini, tuanku tidak ada. SK-nya keputusan musyawarah ya, Pak ya. Iya, karena sudah dilewakan di Pasana Rabi di Labuhan dan Golong, sudah Iya, iya, disampaikan di tengah kerapatan masyarakat, begitu. Itu waktu itu memang disampaikan secara lisan dengan Iya, disampaikan secara lisan di tengah upacara adat itu. Kemudian upacara ketika kami berjalan dari rumah kemenakan ke rumah istri dari penghulu, itu kan di jalan itu, semua orang menyapa, oh Datuk Mangkudun, oh Tuanku Mangkudun, begitu. Iya, begitu ya. Oke. Jadi memperlihatkan kepada masyarakat ramai bahwa orang ini sudah disahkan. Iya. Dan tidak ada surat menyurat. Itu sekitar tahun berapa tuh, Pak? Saya diangkat jadi tuanku 15 tahun ya. 2009 kalau tidak salah. 2009 ya, berarti ya sudah era modern seperti sekarang juga ya, Pak ya, baru ya. Iya, sudah modern, dan sudah masuk internet. Iya, dan itu tetap diarak gitu ya, Pak ya, dan disampaikan. Sudah divideokan oleh Divideokan Kemenaker juga segala ya. macam, sudah dimasukkan ke YouTube, tapi yang namanya surat menyurat, SK segala macam tidak ada. Iya. Tapi itu tadi menarik, Pak, di tengah-tengah kemajuan seperti ini kita masih bisa mempertahankan tradisi-tradisi yang masih bisa ditempatkan. Ya, saya pikir itu kan aset dan menarik sekali itu, Pak ya. Iya, Bung Adit, kampung saya itu di tengah kota Bukit Tinggi, di pusat kota Bukit Tinggi. Iya, betul. Jadi kalau jarak dari Jam Gadang itu mungkin hanya 1 kilometer di kaki Bukit Mandi Angin. Iya. Kalau berdiri di puncak Jam Gadang itu kampung saya terlihat di kaki Bukit Mandi Angin. Artinya bukan kampung-kampung amat begitu ya, di tengah kota. Iya, tapi artinya masih bisa. Masih yang lama begitu. Ya, masih bisa dijalankan tradisi lama ya. itu, Mak Tuanku ya. Baik, Mak Tuanku, menarik sekali, Mak. Walaupun topik kita awalnya rencana mau ke Gelar nih, ternyata memang inilah uniknya kearifan ya, Mak ya. Karena memang satu kearifan menimbulkan kearifan yang berikutnya dan memunculkan kearifan dan seterusnya gitu ya, Mak. Saling ya, berkaitan. Seperti kita membaca tambo dulu, Bung Adit. Iya. Kalau kadang di jolamu, bumi jolangi ada di dalam. Iya, betul. Kok dilipeknya sedang kuku ya, Mak ya, di kambang selalu alam gitu ya, Mak. Begitu dia. Oke, baik, Mak Tuanku, tanpa terasa 1 jam sudah kita di Kearifan Lokal. Baru kita memaparkan Mak persoalan gelar ya. Dan saya pikir ya mungkin ini untuk gelar kita sudah bisa memahaminya, dan ya yang penting adalah gelar-gelar tadi ya, Pangulu, Manti, Malindu, Balang itu ya, Mak ya. Kemudian Manti sendiri dipecah lagi menjadi Katib Bila Kari Tuanku, iya, Mak ya. Iya, Malin. Dubalang jadi Muncak, Pandeka dan Marah. Oke. Ya. Baik, Mak Tuanku, mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini bisa menambah kecintaan kita terhadap warisan-warisan nenek moyang kita dengan pengaturan yang begitu apik, begitu rapi, sehingga bisa mengayomi anak kemenakannya dengan baik mestinya, begitu ya. Dan juga mudah-mudahan ini menjadi sebuah solusi alternatif
bagi para pendengar kita yang kebetulan bermasalah dalam persoalan adat Minangkabau. Seperti Amin, mudah-mudahan. iya, seperti barusan Bu Mel ya. Jadi tanpa kita sadari kita sudah masuk ke acara konsultasi nih, Mak Tengku. Iya, iya. Mudah-mudahan bisa jadi ruang konsultasi juga bagi masyarakat Minang yang masih menghadapi masalah dalam kehidupan. Jadi adatnya. bukan lagi hanya sekedar dialog budaya, dialog kearifan, tapi ternyata bisa menjadi ruang konsultasi juga. Jadi memang sampai ke solusinya kita carikan itu, Mak Tengku ya. Oke. Baik, Mak, kalau begitu Mak, terima kasih untuk paparannya hari ini dan juga bincang-bincangnya serta masukan dan solusinya untuk salah seorang pendengar kita tadi yang menghadapi persoalan adat Minangkabau. Mudah-mudahan ini akan berkelanjutan sehingga semakin terang benderang jalan yang akan dititi oleh anak-anak Mama sendiri dalam adat Minangkabau ini, sehingga mereka tidak lagi merasa adat menjadi sebuah tanda kutip batu sandungan untuk perkembangan mereka, ya. Tapi mereka akan merasakan adat justru menjadi sebuah wadah mereka untuk menjadi anak negeri Minangkabau yang sesungguhnya. Mudah-mudahan demikian kita harapkan, Mak Tuanku ya. Baik, Mak, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jikalau ada salah-salah kata, Mak. Sampai jumpa di kearifan lokal berikutnya, Mak Tuanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dun sanak pendengar dimanapun Anda berada, demikian acara kearifan lokal Sumatera Barat kita.